Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah kalayan kena Allah hidayah inayah anjeunna urang sadaya masih dipadinan kesempatan dipadinan yuswa kesehatan terutama mudah-mudahan ka istiqomahan urang sadaya pangasalamina aya dina jalan anjeunna oge kagungan semangat pikeun nglajengkeun disalah Rasulullah sakumaha amanat anjeunna patata lepa dugi ka akhir zaman ke dina mangsana urang diantos ku anjeunna di pantos surga insyaallah. Alhamdulillah dugi ka ayat 78 surat An-Nisa. Alhamdulillah dengan ieu disarangan ku Ustaz Mulya Nudin kanggo ngajaran pembahasan anu ieu ngaoskeun ayatna oge langsung ke mapai-mapai sarah sareng penjelasan ti saya Asarawi. Namun gambaranana sateacana urang sadaya parantos dicanak mangembara berkaitan sareng sikap manusia anu di awal semangat tapi nalika sumping waktuna ngaraneg ngemut malahan sieun nu dipimaksud mayunan perang. Salajengna Allah Subhanahu wa taala mapadinan petunjuk, mapadinan tuntunan direhing kahariwan kasieun eta salesna kirang marenah naon marieuna umi hakikatna sieun ku maot perang teu jadi sabab maot. Sapertos teu init perang teu jadi panghindar tina kematian eta kata kuncina teh. Perang lain artinya pasti nyanggadepan maut, mun teu perang pasti bakal maut, moal maut sanes kitu. Kantenan kagungan pamadegan mau menghindari peperangan manehna menghindar tina kematian, melindungi tina sumpingna mangsa ajal itu sama sekali henteu leres. Sadajengna maut boh tempatna boh waktosna mubham atanapi samar, tapi kamubhaman eta justru ngagambarkeun kapastian kejelasan naon hartosna upami mubham teu terang iraha teu terang di mana hartosna ira bae bisa di mana wae bisa kajadian eta mubham teh asna jelas yen iraha wae di mana wae bisa datang dimubhamkeun sapertos kitu sanes aya patalit sareng suping jeung henteu, tapi justru hikmahna kanggo urang sadaya upami terang naon untungna mun teu terang naon rugina malahan mun dietang-etang boleh jadi teu terang langkung ageun hikmahna kanggo urang sadaya. Tapi kateterangan ti Allah teh hartosna kejelasan yen maut bisa datang iraha wae di mana wae. Mangga urang lajengkeun kana bahasan ngeunaan hal eta diteraskeun dina ayat ke-78. Mangga disangakeun ka Ustaz Mulya Nudin kanggo ngaoskeunana. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah wa in tusibhum sayyi'atun yaqulu hadhihi min indik
Qul kullum min indillah fama li haula'il qaumin la yakaduna yafqahuna haditha. Aynama takunu, dimanapun kalian berada, yudrikumul mautu, kematian akan menjemputmu. Walau kuntum, meskipun keberadaan kalian itu fi burujim musyayyadah, pada benteng yang kokoh. Wa in tusibhum hasanatun, jika kebaikan menimpa mereka, yaqulu, mereka berkata, hadza min indillah, ini dari Allah. Wa in tusibhum sayyi'atun, dan jika keburukan menimpa mereka, yaqulu, mereka berkata, haza min indik, ini darimu Muhammad. Qul, katakanlah, kullum min indillah, segala sesuatu itu dari Allah. Pama li haula'il qaumil la yakaduna yafqahuna haditha, mengapa orang munafik itu hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun. Wal haqqu, dan Allah Subhanahu wa taala huna yata'aradu liqadiyatil mauti ma'al makani, memperlihatkan kepada kita tentang ketetapannya terkait dengan kematian dan waktu. Faqala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, aynama takunu, dimanapun kamu berada, yudrikumul mautu, kematian akan menjemputmu. Walau kuntum, meskipun kalian berada fi burujim musyayyadah, dalam benteng yang kokoh. Fal aqlul basyari, maka akal manusia, alladhi yatawahhama, yang menginginkan, anna bi imkanihil ikhtiyatu, dengan segala kemungkinan mewaspadainya, minal mauti, dari kematian itu, makanan, tempat, alaihi, seyogyanya, an ya'i'a jiddan, dengan penuh kesadaran, annahu, bahwasanya hal itu, la yastati'u dalika, tidak akan tercapai. Pawujudul saksi, maka adanya seseorang pun, inda dorfin, dalam waktu tersebut, ma la yadfa'u, tidak dapat mendorong, wala yamna'u, dan tidak dapat menahan, anhu, darinya, al mautu, mati. Fal indiyatu sawaun, maka keberadaan ini sama, fi mu'askaril kufri, bagi para pasukan orang-orang kafir, au fi mu'askaril imani, atau bagi pasukan orang-orang yang beriman. Lam tamna'a, tidak akan mencegah, hudusal mauti, terjadinya kematian. Di mana saja orang berada, itu tidak jadi sebab kematian lebih cepat atau dihindarkan, dimanapun berada, baik dalam kalangan lingkungan tentara kafir ataupun dalam lingkungan tentara iman, atau di mana saja keberadaan tidak menjadi sebab mempercepat kematian dan juga tidak menghindari kematian. Maka teraskan. Wal indiyah, dan keberadaan itu, kama na'lamu, sebagaimana kita pahami, tu'ti dorfal makani, memberikan posisi pada dorob makan atau dorob tempat. Fala tofatu tagol gulil mauti, saking cepatnya dan lembutnya kematian itu, takhtariku, dia dapat menembus ayyam makanin wa zamanin, dapat menembus ruang dan waktu. Madamal haqqo, selama Allah Subhanahu wa taala qad qada bihi, telah menetapkan hal tersebut. Wa ada al insani, dan musuh bagi manusia itu, fi afiyatihi, dalam kesehatannya, wa fi hayatihi, dan dalam kehidupannya itu, kasiruna, sangatlah banyak. Lakin, akan tetapi, in nadarna ilaiha, apabila kita melihat
kepada hal tersebut fil anfi dari segi keberbahayaannya najiduha maka kita akan dapat melihat tatana sabu ma'al lutfi adanya keterkaitan dengan kelembutan. Pakulama la tafa'adu wil insani wadaqo kana anipa. Semakin lembut dan semakin kecil musuh manusia maka itu lebih berbahaya. Wa kullama kana dokhoman kana aqala anfa, dan apabila musuh manusia itu terlihat kana aqala anfa maka keberbahayaannya akan sedikit mengurang. Falladhi lahu dokhopa qad yahulul insanu wa yafjauhu, karena musuh yang terlihat itu dapat diprediksi dan dapat diamati oleh manusia. Walakin sehingga biimkanin insani manusia dapat dengan kemungkinannya manusia dapat an yadfa'uhu dapat mencegahnya. Lakin akan tetapi mata yakunul aduwwu su'ban, kapan musuh manusia itu menjadi sangat sulit. Yakunul aduwwu su'ban, musuh manusia menjadi sangat sulit kulama ketika soguro walatofa kecil dan sangat halus, wala yadkhulu tahtal idroki dan tidak dapat dilihat dari pengamatan kacamata manusia. Payatasal lalu ilal insani maka itu dapat menembus dan membinasakan manusia. Yang berbahaya buat diri manusia sebagai tamsil pendekatan yang mengancam kesehatan kita umpamanya, maka ternyata rumusnya adalah semakin kecil itu semakin berbahaya. Ketika lebih kecil lebih berbahaya, ketika lebih besar bahayanya lebih mudah diamati. Mana yang paling sulit atau lebih sulit menghadapi yang kecil atau yang besar? Ternyata kenyataannya bahwa yang kecil itu lebih berbahaya. Semakin kecil semakin sulit dideteksi, tapi semakin besar peluang untuk melawannya lebih besar karena mudah diamati. Kamu ke pertanyaan sederhana nama, bahaya mana reungit jeung gajah? Mun diteros gede mana reungit jeung gajah? Gede gajah. Bahaya mana reungit jeung gajah? Jarang sekali orang mati terinjak gajah, tahun kali. Tapi orang mati karena penyakit akibat bisa dipindahkan dengan nyamuk, itu problem kesehatan terutama di Indonesia yang sampai sekarang tidak mudah untuk dihadapi. Itu Allah membuka pemikiran kita bahwa semakin kecil semakin sulit, lebih berbahaya menghadapi yang kecil, dan lebih besar bahayanya relatif lebih mudah karena mudah diamati. Semakin kecil semakin susah diamati. Itu gambaran bandingan. Silahkan lanjutkan. Wa mithalu dzalika, adapun salah satu contoh dari penerapan teori yang barusan, hab digambarkan ana wahidan, ada salah seorang yumni baitan yang sedang membangun rumah fi kholain pada daerah yang luas, wayamuru dan ada yang lewat alaihi insanun beberapa orang manusia, beberapa orang tetangga, liyubarika lahu untuk memberikan saran kepada dia, wadoal asasil baiti tentang penetapan pondasi-pondasi atau prinsip-prinsip membangun rumah di daerah tersebut. Payaqulu li sahibil baiti, maka berkatalah kepada pemilik rumah, innaka lam tahtato, kamu belum mengamankan limisli hadal makan, kamu belum mengamankan dirimu di daerah ini. Bahwa karena sesungguhnya di daerah ini yam taliul bid'abi wasa'alibi, sesungguhnya di daerah ini banyak ajag atau anjing hutan, wayajibu dan aku sarankan kepadamu antadoa hadidan untuk memasang besi ala nawafidi
pada jendela-jendela allati fi dauril awali, di bagian depan rumahmu. Wadalika, dengan hal itu hatta diharapkan la tadkhulu ilaika, tidak masuk ke dalam rumahmu, hadhil hayawanatu al muftarisah, hewan yang buas. Wa yad'u sahibul baiti hadidan, maka si pemilik rumah itu membuat dan menerapkan besi ala nawafida dauril awali, pada jendela di bagian depan rumahnya. Wa yaji'u wahidun sanin, maka datang orang yang kedua. Wa yaqulu lahu, dan berkata kepada dia, laqad fataka, sesungguhnya kamu lupa atau kamu luput anhadal makana, bahwa sesungguhnya di daerah ini bihi sa'abinun kasirotun, di daerah ini banyak ular. Wa alaika, dan aku sarankan kepadamu, antudiqo putahatil hadidi, untuk lebih menyempitkan sela di antara besi-besi yang telah engkau pasangkan. Wa yaf'alu dzalika sahibul baiti, maka sang pemilik rumah mendengar dan melaksanakan nasihat tersebut. Liyaruda as-sa'abin, untuk mencegah ular masuk ke dalam rumah. Wa yaji'u salisun, dan datanglah orang yang ketiga. Li ziyarati sahibil baiti, untuk bertamu pada pemilik rumah. Payaqulu, maka dia berkata, innani ata'ajabu minka, sesungguhnya aku kagum kepadamu. Kaifa tahtarisu minad da'abi wa sa'abini, bagaimana engkau dapat menjaga diri dari ajag atau anjing hutan, wa sa'abini, dan ular. Wala tahtatu minad dubabin hadihil min tokoh, dan apakah kamu tidak tahu bahwasanya di sini itu ada lalat. Innahu dubabun samun, dan lalat itu sangat berbisa. Wahuna yad'u sahibul baiti silkan, maka mendengar hal itu sang pemilik rumah langsung membuat silkan, menerapkan ram kawat ala nawafidi, pada jendelanya. Wa yaji'u wahidun rabiun, dan datanglah orang yang keempat. Liyaqula li sahibil baiti, dan dia berkata kepada sang pemilik rumah, fi hadhil min tokoh, di daerah ini hasrotun, ada serangga-serangga, aqalu hajman min dubabin, yang bentuknya atau keadaannya tuh lebih kecil daripada lalat. Wa aktsaru anfan, dan lebih berbahaya minal ba'udi, daripada nyamuk. Wa yumakkinaha, dan kemungkinan besar antatasala, akan masuk ke dalam rumahmu, min futahati silki, lewat sela-sela dari ram kawat yang telah engkau pasang. Alladhi tadauhu ala nawafidika, yang dipasang di jendelamu. Payakhla'u sahibal baiti silki, maka sang pemilik rumah langsung mencabut ram kawatnya, al mu'alaqo, yang terpasang ala nawafidil baiti, di rumahnya. Wa yaqumu bitarkibi silkin akhor, dan mulai merancang silkin atau ram kawat yang lain. Futahatuhu aktsaru dayiqon, yang sela-selanya lebih kecil dari yang sebelumnya. Bihaitu, dengan tujuan la tamurru minhu, serangga yang tadi tidak bisa masuk ke dalam rumah lewat silkin tadi, lewat ram kawat tadi. Idan, dari perumpamaan tersebut, fa'aduwika, maka musuh kalian itu, kulama latofa wadako, semakin kecil, anil idroki, dari pengamatan, kana anipan, maka dia akan semakin berbahaya. Syekh Asy-Syarawi membuat gambaran, ada orang membuat rumah, kemudian bagian depannya memakai jendela, tempatnya di ruang yang luas. Datang yang lewat, kemudian menganjurkan, di sini banyak anjing hutan, banyak serigala, pasanglah besi di jendela itu.
Maka dia pasang besi di jendela itu menghindari masuknya beruang atau serigala. Lewat yang kedua, mengatakan itu terlalu lebar jarak antar besi. Kenapa? Di sini bukan serigala, bukan anjing hutan yang lebih berbahaya, banyak ular gitu. Maka diperkecillah jarak antara besi dengan besi. Datang yang ketiga, di sini tidak sekedar ular yang paling berbahaya, apa? Ada serangga, ada lalat. Lalat di sini berbisa. Lalat ini berbisa, tidak bisa terhalang dengan besi. Diganti dengan ram kawat gitu kalau di kita. Diganti dengan ram kawat supaya tidak masuk lalat yang berbisa itu. Datang yang keempat. Di sini bukan sekedar lalat. Kenapa? Serangga berbahaya sangat banyak, lebih banyak yang lebih berbahaya daripada lalat dan nyamuk. Persempitlah buat ram yang lebih kecil lagi. Maka diganti ramnya dengan yang lebih kecil. Itu menunjukkan bahaya yang mengancam manusia lebih kecil, lebih berbahaya. Yang lebih besar lebih mudah diamati, tapi yang lebih kecil lebih berbahaya dan lebih harus diwaspadai karena semakin sulit untuk diamati. Begitu gambarannya Syekh Asy-Syahrani untuk menggambarkan tahapan-tahapan kesulitan, justru lebih kecil lebih berbahaya, ketika besar itu lebih mudah. Silakan lanjutkan dengan bagian berikutnya, apalagi mikroba katanya. Silakan lanjutkan. Walidzalika fa'akhtara, maka ada yang lebih bahaya lagi, al mikrobat, yaitu mikroba-mikroba allati tatasalalu ilal insani, yang dapat masuk ke dalam tubuh manusia. Wala yadril insani, dan manusia itu tidak tahu kaifa dakhalat ila jasadihi, bagaimana mikroba itu masuk ke dalam tubuhnya. Wala kaifa taraqat jildahu, dan bagaimana bisa menembus kulitnya. Wala ya'rifu isobatahu, dan tidak dapat diprediksi atau dikenali paparannya biha, dari mikroba itu, illa, kecuali ba'da antamuru mudata atafrihil khosoti, kecuali telah terlihatnya gejala-gejala tertentu. Watadahuru, dan dapat dilihat bijasadihi, pada tubuhnya, alamuha, tanda-tandanya, wa mata'ubuha, dan sakitnya. Innaha, sesungguhnya mikroba itu tadkhulul jismal insani, masuk ke dalam tubuh manusia, duna an yudriya, tanpa sepengetahuan manusia. Wala ya'rifu lidzalika zamanan au makanan, dan tidak tahu kapanpun dan dimanapun. Mikroba lebih bahaya, kenapa? Tidak bisa terlihat dengan mata telanjang, bahkan bagaimana dia masuk lewat mana, kapan, itu tidak bisa dideteksi. Baru ketahuan setelah terjadi gejala khusus dalam tubuh. Kita baru sadar bahwa kita diserang oleh mikroba. Kapan, di mana, kita tidak tahu. Kenapa? Karena mata telanjang tanpa alat khusus tidak bisa melihat mikroba. Itu lebih berbahaya lagi, baru ketahuan ketika sudah bergejala dan berbahaya. Itu adalah gambaran yang lebih kecil lagi. Ada lagi yang lebih rumit, boleh jadi digambarkan oleh Syekh Asy-Syahrani, ada yang lebih dari itu. Silakan. Wa yalfituna subhanahu, dan Allah menginginkan kita untuk memperhatikan ila ansai'an, pada sesuatu indana, di sisi kita, kulama latofa izdada atfan, sesuatu yang lebih halus dan bertambah lebih bahaya. Wala tamnauhu al madakhilu, dan tidak dapat dicegah masuknya. Pama balukumul, apakah hal itu? Dan ini yang menjadi poin pentingnya. Bil mauti, adalah kematian. Wahwa, dan kematian itu al topu min kulli hada, kematian itu adalah yang paling lembut
dari segala perumpamaan yang sudah kita tadi bahas. Wala ahada, dan tidak ada seseorang pun yastati'u yang dapat mencegah an yahtato minhu abadan. Ayada yang lebih kecil dari mikroba dan lebih susah diamati. Mikroba saja sudah tidak bisa diamati dengan mata telanjang, baru terasa setelah bergejala di tubuh kita. Ada yang lebih dari itu, apa? Kematian. Mati itu tidak bisa diamati dan tidak bisa dihindari. Pertanyaan awal, apakah dengan perang kita terhindarkan dari kematian? Sama sekali tidak. Dimanapun kita berada, kematian tidak bisa dihindari. Ketika Allah menghendaki, dia datang, walaupun tanpa diharapkan, bahkan tanpa bisa kita amati. Silakan lanjutkan. Wama muqabalul mauti, dan apakah pasangan dari maut itu? Innahu hayatun, itulah kehidupan. Haitsu tujadu ruhu fil jasadi, yaitu adanya ruh di dalam tubuh. Wama kanhur ruhi, dan apa inti dari ruh itu? La ya'rifu ahadan kanhar ruhi, tidak ada yang mengetahui seorang pun tentang inti dari ruh, ala rogmi, meskipun man anahu yahmiluha fi nafsihi, ruh itu dikandung badan, hayat dikandung badan. Wala ahada ya'rifu aina takunu, dan tidak ada seorang pun yang mengetahui di mana keadaannya, bagaimana keadaannya. Au masakluha, atau bagaimana bentuknya. Wala ahadan ya'rifu, dan tidak ada seorang pun yang mengetahui, dan man ro'aha, yang melihatnya, au sam'aha, atau mendengarnya, au lamasaha, atau merabanya. Wa indama yakbiduha Allah, dan ketika Allah Subhanahu wa taala menyambut ruh, fa innal hayati tantahi, maka kehidupan itu berakhir. Wal haqqu, dan Allah huwallazi ja'ala lil hayyi ruhan, yang menjadikan ruh itu untuk kehidupan. Wa indama, dan ketika yanfahuha, ditiupkannya, pihi, pada tubuh, ta'til hayati, maka lahirlah kehidupan. Ada yang lebih dari itu, dari semua itu. Apa? Sesuatu yang besar, fungsinya sangat besar, akibatnya sangat besar, tapi tidak bisa kita amati, padahal ada di dalam diri kita. Apa yang dimaksud? Ruh. Kalau dimasukkan ruh, orang hidup, diambil ruh, orang mati. Itu kan sangat menentukan, sangat besar akibatnya. Dimasukkan ruh, dia hidup, dicabut ruh, dia mati. Apa sih ruh itu? Seperti apa ruh itu? Bagaimana bentuknya? Bagaimana intinya? Tidak ada yang tahu. Dirahasiakan Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya tidak ada yang bisa kita amati dari yang kita lihat, dari pendengaran kita, dari pengamatan kita, tapi pasti datang kepada kita. Tidak bisa dihalang-halangi oleh apapun. Apa? Kematian. Seperti kehidupan. Kehidupan itu misteri, kematian juga misteri. Yang pada dasarnya serahkan semua itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu wilayah Allah. Wilayah kita adalah melaksanakan perintah Allah, taat kepadanya. Jangan menghindar dari perintah Allah karena takut mati. Kenapa? Karena dengan menghindar dari perang umpamanya, menghindar dari beramal umpamanya, itu tidak sama sekali ada kaitannya dengan kematian. Dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, kapanpun kita hidup, dimanapun, kematian selamanya akan mengikuti kita. Bahkan dari digambarkan bahwasanya lebih kita menjaga diri dan mewaspadai, justru mati akan lebih dekat. Lamun nyumput di kotak yang rapat, umpamanya takut mati. Mati bukan menjauhi, bahkan semakin
dekat. Ada orang takut mati kemudian masuk ke lubang, masuk ke gua. Dia bukan menjauhi mati, bahkan lebih mendekati mati. Itulah rumitnya pikiran manusia. Seringkali menggambarkan peristiwa itu dengan hal-hal yang dia pikir, dengan hal-hal yang bisa dia amati, padahal banyak hal yang tidak bisa kita amati, di luar jangkauan kita. Tidak semua hal bisa dikendalikan oleh kita. Tidak semua hal bisa dikendalikan oleh kita. Apalagi kematian, apalagi takdir, bahkan perilaku orang terhadap kita pun tidak tahu. Bagaimana persepsi orang tentang kita? Kuma pikiran batin dengan orang. Jadi jangan terlalu pedulikan. Kendalikanlah yang ada di dalam kendali kita. Apa yang ada di kendali kita? Pikiran kita, niat kita, amal kita, itu dalam kendali kita. Respon dan kejadian sekeliling bukan jadi bagian dari kendali kita. Jangan terpengaruh dengan itu. Jangan menambahkan ketakutan, kekhawatiran, atau sebaliknya menyebabkan kita percaya diri berlebih. Kenapa? Karena semuanya di luar kendali kita. Serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kendalikan yang ada pada kendali kita. Apa? Pikiran kita, niat kita, amal kita, itu adalah dalam kendali kita. Di luar itu, di luar kendali kita. Bahkan apalagi kematian dan takdir itu bukan dalam kendali kita. Serahkan kepada Allah. Kita tawakal, melakukan yang apa bisa kita lakukan, yang ada dalam kendali kita. Setelah itu serahkan kepada Allah. Barangkali itu yang bisa kita perbincangkan pada malam ini. Insya Allah setiap langkah dari rumah masing-masing mengangkat derajat, setiap langkah menghapus dosa. Semua pengorbanan dibalas oleh Allah 700 kali lipat, kata Allah. Bahkan kita sering sampaikan, idza ja'al mautu fi talabil ilmi li talibil ilmi fa huwa ala hadil halati fa huwa syahidun. Apabila kematian datang kepada orang yang mencari ilmu, ketika dia sedang mencari ilmu, fa huwa syahidun insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.